untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan melingkupi setiap kita dimanapun kita berada ya adik-adik. Kita harus bersuka cita. Lipat kedua tangan kita, tutup mata kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, buat segala penyertaan-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang sempurna Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pada sore hari ini kami bisa datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami naik di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang bersuka cita, katakan amin. Siapa yang bahagia? Angkat tangannya. Ya, Kak Ita juga bahagia ya adik-adik. Dengan bahagia kita bisa memuji nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya, mari kita memuji namanya. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Kita bahagia ya adik-adik sebab Tuhan datang di dunia ini untuk menebus setiap kita, memberi pengharapan yang baru. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi adik-adik. Kita mau menari di hadapannya. Mari kita pujikan Bila Roh Allah ada di dalamku. Bukan menari seperti apa adik-adik? Seperti Daud menari. Mari kita bersuka cita lebih lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Mari kita pujikan di awal. Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari.
hadapan Tuhan, berkat Tuhan tidak turun atas kita, sukacita Tuhan tidak turun atas kita. Kita harus datang dengan bersukacita di hadapan Tuhan. Yuk kita bersukacita lebih lagi. Kita akan memuji Tuhan. Kita pujikan, telah lama ku cari langkah hidup yang lebih pasti. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat ku berharga menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mari kita pujikan dari awal ya adik-adik. Telah lama ku cari-cari, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menjadi ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Saya serahkan pada hamba-Nya. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Miracle. Kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan. Ini saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tutup mata kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas
pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah apa yang kami berikan padamu Tuhan itu menyenangkan hati-Mu, dan saatnya kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau yang berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah Engkau yang berkati, berikan turunan-Mu Roh Kudus supaya mereka mengerti akan firman-Mu pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata amin. Nah, adik-adik, sore hari ini Kak Miracle akan menyampaikan tentang tahun baru, semangat baru. Nah, setiap kali tahun baru itu datang, kita sering berpikir ya adik-adik tentang apa yang kita ingin capai di tahun depan, di hari depan. Nah, banyak orang tuh membuat janji, membuat list, membuat urutan apa aja yang ingin dicapai di tahun kehidupan barunya ya adik-adik. Nah, tapi bagi kita sebagai anak Tuhan, tahun baru itu waktu yang tepat untuk apa? Memulai hidup yang lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita bersama-sama di kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Kami akan bacakan ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, dari ayat ini kita bisa mengartikan apa adik-adik? Ketika kita menerima Tuhan, menerima Yesus dalam hidup kita, kita diberikan kesempatan itu untuk memulai hidup yang baru. Tuhan memberikan semangat baru untuk apa? Kita bisa hidup lebih baik lagi, lebih teratur lagi. Nah adik-adik, saat tahun baru seringkali kita apa? Semangat untuk melakukan hal-hal baru seperti lebih rajin berdoa, lebih rajin untuk belajar, atau lebih peduli kepada teman-teman kita. Nah itu hal-hal yang baik adik-adik. Tapi ada yang lebih penting daripada semangat-semangat untuk melakukan hal-hal yang ada di dunia, yaitu apa? Semangat baru yang datangnya dari Tuhan adik-adik. Nah semangat yang dari Tuhan itu bukan untuk mengubah kebiasaan buruk aja adik-adik, tapi semangat yang dari Tuhan itu mengubah setiap hati kita untuk menjadi lebih murni kembali, menjadi lebih baik kembali. Nah di tahun baru ini mari adik-adik kita mengingat bahwa semangat yang baru itu datangnya hanya dari Tuhan. Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang jauh lebih dituntun Tuhan untuk menjadi manusia yang terarah lagi adik-adik. Nah kalau kita merasa lemah, kita merasa tidak mampu, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita, seperti yang dikatakan Alkitab di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah mungkin adik-adik berkata, gimana sih caranya mendapat semangat baru dari Tuhan? Gimana sih cara mendapat semangat kekuatan yang baru daripada Tuhan? Nah salah satunya itu mendekatkan diri kepada Tuhan sendiri melalui doa, membaca Alkitab, melayani orang-orang, melayani orang tua. Bahkan ya ketika kita dekat sama Tuhan, semangat baru itu akan datang dengan sendirinya dari Tuhan Yesus. Nah di tahun baru ini adik-adik, waktunya tepat untuk memulai hal-hal yang baru lagi. Tapi yang lebih penting adalah semangat untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Yang dulunya jauh daripada Tuhan, malas-malasan baca Alkitab, malas untuk berdoa saat teduh. Nah di tahun 2026 nanti kita lebih semangat lagi, lebih ada gairahnya untuk lebih dekat kepada Tuhan lagi adik-adik. Nah apa yang kita bisa lakukan hidup untuk lebih dekat kepada Tuhan? Ya, yang pertama itu berdoa lebih seringnya. Mulai kita saat memulai hidup yang baru, memulai hari-hari kita, belajar untuk berdoa, bersyukur, dan meminta petunjuk Tuhan. Saat kita bangun pagi, saat kita mau melakukan aktivitas, mau sekolah, berangkat sekolah, saat sekolah, saat mau kemanapun, apapun yang kita lakukan, kita libatkan
Tuhan, andalkan Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan. Nah, itu Tuhan akan memberikan tuntunan perlindungan lewat doa kita. Yang kedua apa? Baca Alkitab lebih rajin lagi adik-adik. Firman Tuhan itu, firman-firmannya, ayat-ayat yang ada di Alkitab itu memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk kita hidup, untuk kita melakukan hal-hal yang kita ingin lakukan. Yang ketiga adalah melayani sesama. Nah, melayani sesama itu tidak perlu di atas mimbar adik-adik. Melayani sesama itu tidak perlu dilihat orang. Nah, tapi melayani sesama itu kita bisa membantu orang tua, membereskan rumah, membereskan tempat tidur, atau melayani sesama kita membantu teman kita, menolong teman kita, bahkan mengasihi teman-teman kita. Nah, yang keempat, kita menjadi berkat bagi orang lain, berbuat baik, berbicara dengan baik, menjadi contoh yang baik. Kita memberikan teladan yang baik, menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita, bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, dan kita bisa mencerminkan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita, melakukan yang baik, melakukan yang Tuhan suka di kehidupan kita adik-adik. Nah, mari kita sambut tahun baru dengan semangat yang baru, semangat yang luar biasa untuk hidup yang lebih baik. Ingat, kita tuh ciptaan Tuhan yang baru di dalam Kristus. Dia, Yesus, memberikan kekuatan untuk kita apa? Menjalani kehidupan, bersekolah dengan kasih dan kebaikan yang daripada Tuhan. Yuk kita mulai tahun baru ini dengan doa dan niat untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Yuk mari kita tutup firman kita dengan doa. Biarlah kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Di tahun yang baru kita bisa menjadi anak-anak yang mencerminkan bahwa kita tuh anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak terang bagi dunia ini. Ya adik-adik, kita tutup mata, lipat tangan kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah kami bisa Tuhan di tahun 2026 nanti, tahun yang baru, bulan yang baru, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, supaya kami bisa lebih rajin lagi untuk berdoa, lebih rajin untuk membaca firman-Mu Tuhan, lebih rajin untuk dekat kepada Engkau, rajin untuk beribadah, pergi ke gereja, menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga sekolah anak-anak-Mu Panji Kristus Tuhan, biarlah Engkau yang berkati, berikan perintahan, kecerdasan yang daripada Engkau. Berkati orang tua mereka, berikan kesehatan, kekuatan, pekerjaan orang tua mereka, Engkau yang sertai dan berkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah, berkati kami, bertemu lagi minggu depan, bertemu lagi tahun depan, dan biarlah Engkau yang menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah berdoa bersama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Aku selalu